Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Silvi Meliana Putri, NPM 227555154. Saya akan mempresentasikan materi terkait dengan akuntansi sektor publik. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Nah, sedangkan belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja terdapat pada laporan LRA, beban ada di laporan LO, dan persediaan ada di laporan neraca daerah. Klasifikasi belanja diatur Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi yaitu belanja yang terkait operasional pemerintah daerah, antara lain belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah belanja yang terkait dengan pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap baik berupa perbaikan jalan, kendaraan, irigasi, dan saluran air. Belanja tak terduga yaitu belanja anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Contohnya bencana alam. Belanja tak terduga sendiri berbeda dengan bantuan sosial karena bantuan sosial telah dirancang dari awal, yaitu dari proses anggaran dan memiliki tujuan untuk dikeluarkan. Contoh bantuan sosial yaitu bantuan ke masjid atau ke sekolah. Prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contoh pencatatan jurnalnya yaitu belanja pada perubahan sal. Belanja dilaporkan dalam LRA setelah akun pendapatan. Akuntansi beban sendiri memiliki definisi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengukuran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban klasifikasi beban. Itu ada beban operasi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset tetap atau amortisasi. Ada beban transfer, itu terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintahan daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Dan selanjutnya ada beban non operasional yang terdiri atas defisit penjualan aset melancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Terakhir ada beban luar biasa yang terdiri atas tidak dapat diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadian di luar kendali pemerintahan. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terjadinya konsumsi aset adalah pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Ada koreksi atas beban yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penderian kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan beban. Pencatatan jurnalnya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca Pemda.
Pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme GU atau TU di SKPD, yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, yaitu beban pada rekening PPKD. Akuntansi bersedia memiliki definisi aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan sendiri ada persediaan ATK, persediaan benda, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, persediaan amunisi. Nah, penyajiannya persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh soal, dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 700 juta. Mekanisme LS. Pembukaan SKPD-nya, ada jurnal LRA-nya, belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 700 juta, dan jurnal LO-nya beban pegawai pada rekening PPKD sebesar 700 juta. Pembukaan PPKD-nya untuk jurnal LO-nya ada rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 700 juta. Nah, ada contoh lain transaksi SKPD, dibeli perlengkapan kantor 80 juta oleh Dinas Pendidikan, mekanisme UP dan GU. Nah, pembukaan SKPD-nya itu pada saat pengeluaran ada belanja barang pada perubahan sal 80 juta, dan sedang jurnal LO-nya ada beban barang pada kas di bendahara penerima sebesar 80 juta. Pembukaan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU jurnal LO-nya ada rekening PPKD pada kas di kas di 80 juta. Untuk pembukaan PPKD-nya menggunakan jurnal LO rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Ada contoh transaksi SKPD lainnya, yaitu pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan neraca saldo dalam persediaan adalah 6 juta. Jurnal LO-nya itu ada persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Nah, ada contoh lain pada akhir tahun 2022 persediaan tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan ada 12 juta. Maka jurnal LO-nya adalah beban persediaan pada persediaan sebesar 2 juta. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.